Kalau tadi di sebelah sana kita melihat hasil-hasil karyanya siswa-siswa dari Kunst Ambas School dari dalam kaca, sekarang kita bisa lihat langsung yang sudah tertata di atas meja. Karena kan tadi memang kayak dining ware ya, jadi lebih ke tableware gitu, kayak apa namanya, alat-alat yang digunakan untuk makan, kayak ada piring, buah, mangkok. Nah, di sini kita juga bisa melihat kalau apa namanya, tataan kalau pas lagi jamuan makan. Jadi zaman dulu tuh orang Belanda ada yang namanya rice table atau rice table, atau kalau diterjemahkan harafiahnya tuh meja sama nasi. Jadi gampangannya tuh kita orang Indonesia, orang Jawa, orang Indonesia tuh kan kalau makan ada nasinya di atas meja, terus ada lauk pauknya ya kan, kayak gini ini kayak sayur lodeh, terus ada jangan bobor gitu kan, ada tempe goreng, tempe garit, sambal dan macam-macam. Itu kan Indonesia banget. Nah, orang Eropa ini terus mengembangkan cara makan yang seperti itu di jamuan makan mereka, karena kan tahu kan kalau di Eropa kan cara makannya kan kayak duduk terus nanti dikasih ada appetizer datang gitu, terus ada main course baru datang, terus nanti ada dessertnya baru datang. Itu kan cara Eropa. Nah, orang-orang Belanda yang ada di Hindia Belanda atau di Indonesia ini, mereka menggabungkan dua-duanya. Makanya mereka membuat jamuan makan seperti ini, atau namanya rice table tadi, rice table, atau makan nasi di atas meja seperti ini dengan banyak tableware, dengan banyak dining ware. Ada yang tadi yang saya jelaskan tadi, tapi menunya nggak cuman kayak kalau kita di rumah guys. Jadi nggak cuman yang tadi nasi dengan lauk pauk, nggak cuman kayak gitu, tapi itu bener-bener yang lauk pauknya tuh bisa sampai 7 sampai 40 jenis. Dan itu macam-macam tergantung temanya pada saat itu. Misalnya kalau temanya Jogja ya mereka bikin misalnya kayak jangan lodeh sama baceman gitu, sama sambal apa, tapi porsinya tuh sebenarnya sedikit-sedikit. Jadi mereka akan mengambil sedikit-sedikit di jamuan makan ini. Nah, kalau apa namanya, jadi itu bener-bener kayak campuran antara yang main course yang cara Eropa yang pakai sedikit-sedikit tadi yang kecil-kecil dengan Indonesia atau Jawa juga. Sebenarnya nggak cuma Jawa sih, karena kalau gaya yang pakai dari Padang gitu ya, nasi Padang, ada nasinya, ada rendangnya, kayak kita restoran Padang, cuma diambil porsinya. Kita makan berempat, dia nanti telurnya ada 4, terus nanti kayak gitu. Jadi bener-bener rice table atau jamuan makan itu seperti itu. Dan seperti yang aku bilang barusan, kalau ini tuh hasil-hasil dari siswa Kunst Ambas School. Jadi benar-benar ini karya siswa-siswa loh, bukan yang pengrajin yang sudah gede gitu. Jadi ini benar-benar karya anak-anak sekolah. Tapi yang ada di tengah ini itu gaya Bali, yang di sebelah sana juga gaya Bali. Salah satunya ini tuh ceritanya tentang Ramayana gitu. Jadi cerita Ramayana diukirkan di atas perak, jadinya kayak gini. Kalian bisa lihat ada beberapa detail yang bagus banget di pinggir-pinggirannya gitu kan. Dan beda sama yang ada di sebelah-sebelahnya, karena ini lebih ke Jawa dengan sulur-sulurannya. Selain ada rice table, juga orang Belanda juga memiliki kebiasaan tea time. Sebenarnya nggak cuma Belanda sih, di Yogyakarta, Keraton Yogyakarta, mereka juga ada tea time-nya atau jam minum teh gitu. Nanti kita akan melihat di sebelah sini. Kalau tadi kita habis lihat yang digunakan untuk jamuan makan atau rice table atau rice table, itu sekarang kita akan melihat yang digunakan sebagai acara minum teh atau tea set. Ya, semua pasti tahu lah ya tea set. Karena kan sekarang banyak kan kalau kondangan juga kadang-kadang hadiahnya yang dikasih ke calon untuk pengantin baru juga
Kisat kan. Nah zaman dulu bangsawan-bangsawan yang ada di Yogyakarta ini mereka juga menggunakan tisat perak seperti yang kita lihat di depan ini. Sebenarnya tea time atau tea party itu tidak hanya dilakukan oleh bangsawan-bangsawan yang ada di Eropa. Ya kita semua tahu kan kalau Inggris tuh ada tea time, di Jepang juga ada kayak chanoyu atau apa namanya, saya lupa, pokoknya itu yang jamuan minum teh hijau yang dipakai apa namanya, itu kayak bowl dari bambu atau kayu itu. Nah kalau di Eropa biasanya dilakukannya tuh kan di sore hari atau afternoon tea, karena kan biasanya mereka tuh misalnya habis lunch biar nggak kelaparan gitu nunggu dinner, jadi mereka tuh kan minum teh sambil makan-makan cemilan yang manis-manis. Nggak selalu manis sih, tapi rata-rata manis kayak candy gitu, kayak permen manisan atau kue-kue manis. Kalau di kalangan bangsawan Yogyakarta justru di pagi hari jam 6 sampai jam 11 pagi. Nah sebenarnya teh sendiri ada yang unik nih. Ada yang bilang kalau sebenarnya daun teh ini didatangkan oleh orang Belanda tahun 1980-an gitu. Namanya Dr. Andrea Kleyer. Itu beliau membawa tanaman teh dari Cina tapi dijadiin tanaman hias. Terus habis itu baru tahun 1700-an itu dibudidayakan sebagai minuman. Baru terus berkembang menjadi kayak tea time gitu. Sebenarnya di Nusantara itu pas zaman Majapahit sebenarnya juga sudah ada tea time, dan mereka orang-orang di kerajaan zaman Majapahit itu tea time-nya tidak di pagi hari, tidak di malam hari, tapi justru malah di malam hari setelah sunset. Dan makanannya juga sama, makanan-makanan manis kayak jadah, dodol, terus juga ada kue srikaya, terus ada madu mongso. Itu dimakan oleh keluarga raja, terutama raja dan ratunya. Nah kalau tisat yang kalau zaman dulu kan pakainya kayak kayak kita kenal teh poci kan, pakainya tembikar dan macam-macam. Tapi untuk di kalangan bangsawan itu pakainya kadang-kadang pakai yang seperti ini. Tisatnya yang menggunakan perak. Ya, pakai perak, dan terutama yang dibuat di Kota Gede. Jadi kelihatan kan dia ukir-ukirannya juga khas Kota Gede tuh nanti akan kita bisa dilihat di sini semuanya. Kalau perak Kota Gede tuh pasti ada ciri khasnya sulur-suluran kayak gini, atau lotus yang tadi sudah saya bilang. Nah terus kalau ada yang nanya nih, kalau kalian nanya, Mbak kok itu warnanya nggak kayak gini, nggak sama, yang ini warnanya kelihatan abu-abu, kalau yang itu kelihatannya kayak bersih bersinar. Nggak usah dilanjutin, bersih bersinar, karena memang cara pengerjaan, teknik pengerjaan dan juga logam campurannya itu berbeda. Jadi setiap logam campurannya berbeda, hasilnya berbeda, teknik pengerjaannya berbeda, hasil dan warnanya pun juga berbeda. Nah yang unik lagi di sebelah sini ada ini tuh sebenarnya di sebelah sini dan sana itu dua-duanya adalah tempat untuk rokok dan tembakau. Nah, yang menarik tuh sebenarnya rokok atau tembakau sendiri itu sebenarnya kan kalian tahu kan kegiatan tadi yang dipakai di depan tadi pakinangan. Jadi sebelum abad ke-17 pakinangan itu belum pakai tembakau. Baru setelah abad 17 orang Portugis membawa tembakau, itu baru sirihnya dicampur tembakau dan pinang dan macam-macam, dan kayak kapur dan macam-macam, itu baru setelah abad ke-17. Nah, tembakau ini kan memiliki zat adiktif ya kan? Nikotin. Baru setelah itu pakai tembakau. Nah, kalau yang laki-laki bikin tengwe atau ngelinteng dewe atau kretek lah gampangannya. Rokok kretek ini sebenarnya sudah digunakan, sudah dihisap sejak zaman Sultan Agung. Jadi itu kayak tahun 1600-an beliau tuh sudah kayak ngerokok gitu kan. Dan itu di sebuah babat diceritakan bahwa beliau ini suka ngisep tembakau yang dimasukkan ke dalam pipa perak. Cuma kalau pipa peraknya kita nggak ada, tapi ada kotak tembakaunya di sebelah sini, ada kotak rokoknya, dan ada kotak tembakau yang dibawa-bawa untuk pergi-pergi kemana-mana. Terus sebenarnya kalau di Jawa itu kami tidak
menyebut rokok sebagai rokok? Mungkin kalian pernah dengar kata ses atau udut, ya karena memang di Jawa sebutannya bukan rokok, tapi ses atau udut. Kebiasaan udut itu baru dilakukan secara seperti kebutuhan primer. Kalau sekarang kan kayak terus nyepur gitu kan bahasanya, itu setelah abad ke-18. Nah, penyebutan rokok sendiri itu ada setelah abad ke-19 karena orang Belanda menyebut rokok itu sebagai roken, baru terus disebutnya rokok. Tapi kalau di Jawa sih masih kadang saudutan gitu atau sebats lah. Kalau sekarang kan sebats, dulu itu kalau di Jawa sebenarnya namanya saudutan. Dan yang lucu lagi, sebenarnya kretek itu dibuat oleh oleh seorang haji namanya Haji Jamhari di akhir abad ke-19. Dan niatnya apa kalau tahu? Niatnya adalah mencampur tembakau dan cengkeh untuk mengobati sesak napasnya. Kalau sekarang orang kena kepulan asap rokok bilangnya bikin sesak napas. Kalau zaman dulu malah sebagai obat sesak napas. Nah, kayaknya segitu dulu deh jalan-jalan kita, tur kita di pameran lokal Rajata Museum Sono Budoyo. Kalau yang masih penasaran, pengen lihat secara langsung, pengen lihat detailnya kayak apa, langsung aja mampir ke Museum Sono Budoyo yang di KONI, bukan yang di museumnya, di gedung pameran temporer. Namanya memang gedung pameran temporer. Gedung pameran temporer Museum Sono Budoyo X KONI di 0 km. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa lagi di pameran-pameran selanjutnya. Sampai jumpa.